Warahmatullahi wabarakatuh. Wahdah wassalatu wassalamu ala man yang saya hormati Ketua PCM Sumber juga Ketua Majelis Tabligh, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bapak-bapak dan saudara sekalian dari berbagai macam ranting di BCM Sumberjo yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tafaqquh fiddin, untuk mendalami agama melalui kajian yang insyaallah nanti kita coba dalami dan kita coba ilmui, meskipun cuacanya agak hujan Pak, tapi ya sudah cukup banyak lah saya kira. Yang penting kan lebih dari 3 itu sudah banyak, sudah jamak kalau dalam bahasa Arab. Kemudian selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, untuk kajian saya akan mencoba mengangkat sebuah topik terkini dan nanti kita tetap hubungkan dengan putusan dan fatwa tarjih. Kita sekarang sudah berada di akhir bulan Desember, tanggal 23 nih. Tanggal 23 berarti tanggal 25 itu disebut Natalan. Ada perayaan apa? Natalan. Kemudian setelah itu disusul dengan tahun baru. Di saat momen Natalan, dengan sudah rame-ramenya Pak, kita bisa lihat kalau kita ke Kota Bojonegoro saja, itu aksesoris Natalan itu sudah ada pohon Natal, kemudian ada aksesoris Santa Claus atau Santa Claus. Orang tokoh yang sangat dermawan membagikan permen atau kue untuk anak-anak. Dan juga kita disibukkan dengan perdebatan tahunan berkaitan dengan hukum mengucapkan selamat hari Natal. Atau juga sebagian umat Islam ada yang dengan nama toleransi atau moderasi dalam beragama ikut juga merayakan Natalan di gereja gitu. Dan juga misalnya sebagian kelompok umat Islam cukup menjaga Pak itu, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Natal. Nah, ada beberapa banyak isu ya, sehingga kita sebagai umat Islam itu sebenarnya gimana? Itu yang kita akan coba dalami. Bapak dan ibu, bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, ketika kita bicara tentang moderasi di dalam beragama, yang sekarang ini menjadi proyek yang cukup besar ya, di negara kita, itu proyek apa? Moderasi beragama. Kadang-kadang kita menyikapi yang disebut bersikap moderasi dalam beragama itu bagaimana itu? Ada yang kebablasan, ada yang memang Islam itu agama yang moderat, artinya tidak ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Atau juga kan makna moderasi ini disalah pahami gitu, sehingga Natalan bersama, ikut selawatan di gereja itu juga bentuk apa Pak? Moderasi dalam beragama. Atau bagaimana? Yang jelas Pak, di dalam Muhammadiyah, di Muktamar Muhammadiyah ke-48, Muhammadiyah merumuskan risalah Islam berkemajuan. Di antaranya ketika Muhammadiyah memakai jargon Islam berkemajuan Pak, memang secara historitas istilah berkemajuan itu muncul dari Bahi Ahmad Dahlan sendiri. Bahi Ahmad Dahlan itu selalu menasihati kepada muridnya, dan dia awakmu kiai sing kemajuan. Dadi yo awakmu kiai sing
kemajuan. Sehingga kata berkemajuan itu sekarang dirumuskan menjadi risalah Islam berkemajuan. Di dalam risalah Islam berkemajuan, Muhammadiyah menggambarkan Islam yang berkemajuan itu harus memiliki 5 karakteristik. Yang pertama, al-mabni ala tauhid. Islamnya harus dilandasi atas prinsip tauhid. Tauhid tidak bisa ditawar gitu dalam pandangan apa? Muhammadiyah. Yang kedua, itu al-ruju ilal Quran wa sunnah, kembali pada Quran dan sunnah. Ini yang apa? Jargon Muhammadiyah kan. Muhammadiyah itu apa? Tampil sebagai gerakan yang al-ruju ilal Quran wa sunnah. Meskipun kadang kita juga diguyoni, Pak. Rujuk itu kan kembali. Ada talak, ada rujuk ya. Berarti Muhammadiyah dulu pernah mentalak Quran, sekarang rujuk gitu guyonannya gitu. Kemudian kembali itu kan lawannya pergi, Pak. Berarti Muhammadiyah dulu pernah pergi, sekarang apa? Baru kembali pada Quran dan sunnah. Kita suka digoda gitu. Tapi maksudnya ar-ruju ilal Quran wa sunnah itu maksudnya kita menjadikan di dalam beragama itu sumbernya yaitu Al-Quran dan sunnah makbulah. Kalau dalam istilah Muhammadiyah pakai apa? Sunnah makbulah. Artinya sunnah yang bisa diterima, yang mencakup hadis sahih dan hadis hasan. Kalau dhaif tidak bisa dipakai. Kemudian yang ketiga itu ihya'ul ijtihad wa tajdid. Muhammadiyah harus apa? Menghidupkan ijtihad. Dalam pandangan Muhammadiyah, ijtihad itu tidak boleh tertutup. Artinya ijtihad itu selalu berkembang sesuai dengan konteks apa? Zaman. Banyak persoalan-persoalan fikih yang tidak ditemukan jawabannya di kitab-kitab kuning atau kitab-kitab apa? Klasik. Misalnya sekarang tren jual beli itu sudah macam-macam ya, Pak. Ada jual beli online itu tidak ada ijab dan qabul secara syafahiyan, secara oral. Kalau mazhab Syafi'i ijab dan qabul itu harus diucapkan. Tapi konteks zaman modern tidak ya, Pak. Gitu. Kita mau beli lewat apalah gitu. Macam-macam ya, COD, kemudian ada Shopee, ada Tokopedia, macam-macam. Sehingga butuh ijtihad yang baru. Sehingga Muhammadiyah ya menghidupkan ijtihad dan juga tajdid. Kemudian yang keempat itu tanmiyah al-wasatiyah. Muhammadiyah mengedepankan atau mengembangkan sikap moderasi dalam beragama. Artinya moderasi itu penting untuk kita dudukan. Meskipun kita tahu Pak ya, sekarang orang dengan apa dalil atau dalih moderasi beragama itu kadang malah melahirkan Islam-Islam yang cenderung aneh Pak gitu. Atau melanggar apa? Aturan syariat gitu. Kemudian yang terakhir tahqiqu rahmah lil alamin, merealisasikan rahmat bagi alam semesta. Bagaimana Islam tanggap terhadap lingkungan, bencana macam-macam itu sebagaimana apa? Risalah Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan apa? Lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali membawa apa? Rahmat bagi alam semesta. Oke. Tadi yang keempat ada yang disebut tanmiyah wasatiyah, mengembangkan sikap moderasi dalam beragama. Memang kalau kita lihat di dalam Al-Quran maupun hadis Pak, Nabi Muhammad itu selalu mengedepankan cara beragama yang tawazun, yang seimbang. Doa saja apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada keseimbangan. Umat Islam tidak boleh hanya jaya di akhirat atau mengancam apa? Saudara kita yang kafir kemudian kaya Pak, entah kita apa? Di neraka saja atau apa? Di akhirat saja. Pasti saya lebih unggul daripada kamu. Ternyata Nabi kan bilang Rabbana atina fid dunya hasanah. Artinya seimbang. Dunia itu penting, akhirat juga penting. Ini harus seimbang. Tidak boleh dikalahkan satu dengan yang lainnya itu. Artinya ini kan sikap apa? Moderasi. Nanti kita juga lihat bagaimana kritik Al-Quran terhadap cara beragama ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan
Nasrani. Dalam doa saja Pak, itu kita dikatakan ketika kita baca Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Kita meminta supaya kita diistiqomahkan dalam jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim. Bukan berarti kalau kita sholat itu sesat Pak. Sehingga kita butuh apa? Minta petunjuk kepada Allah supaya ditetapkan dalam sirat mustaqim. Dalam artian as-sirat al-mustaqim kita itu kita minta supaya istiqomah, bukan berarti ketika kita sholat dalam kesesatan, tidak, tetapi supaya kita istiqomah dalam as-sirat al-mustaqim. Sebagian ahli tafsir menafsirkan al-Islam, sebagian menafsirkan al-Quran, tapi dijelaskan jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, tapi bukan apa? Ghairil maghdubi 'alaihim. Siapa? Orang yang dibenci atau dimurkai oleh Allah, yaitu al-Yahud, orang Yahudi. Kemudian waladhdallin, orang yang tersesat, orang apa? Nasrani. Kenapa orang Yahudi itu disifati oleh Al-Quran orang yang dimurkai Allah? Karena orang Yahudi itu tahu kebenaran, sami'na, kami mendengar risalah yang disampaikan oleh para nabi, tapi wa asaina, kami apa? Durhaka. Semakin diberi hidayah atau hidayah apa? Dilalah wal irsyad, petunjuk yang dibawa oleh nabi, semakin durhaka. Kalau kita umat Islam kan apa? Sami'na wa ata'na. Itu sikap beragama orang apa? Yahudi. Tahu kebenaran, sengaja diingkari dan bahkan membangkang. Makanya Al-Quran itu banyak mengkritik bangsa yang banyak dikritik oleh Al-Quran apa? Bangsa Yahudi. Atau kita guyonannya apa? Bani Israel. Kalau orang berengkel itu ya Bani Israel. Sampai muncul istilah itu. Kemudian waladhdallin, yang apa? Tersesat, terlebih dalam memahami Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam itu sebenarnya siapa? Apakah Abdullah wa Rasuluhu atau Ibnullah, anak Allah? Sehingga memunculkan banyak sekte dalam apa? Kristen. Itu satu Kristen itu dominasinya banyak Pak. Tidak apa? Ada Katolik, ada Protestan, ada apa? Ortodok, di dalamnya itu sektenya banyak sekali Pak. Cuma apa? Perdebatan dalam memahami siapa sosok Isa ibn Maryam. Ini kan apa Pak? Al-Quran itu atau kita dalam beragama ini disuruh untuk apa? Jalan yang di tengah, tidak ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Kemudian contoh moderasi dalam beragama Pak. Ini yang kita bisa lihat dalam putusan tarjih di kitab Sholat Al-Janazah. Di situ ada anjuran kalau kita melihat jenazah lewat disuruh apa? Surah apa sunahnya kalau kita di Muhammadin? Surah berdiri. Di situ ada sebuah hadis oleh HPT Pak. Ketika maurad bihi, maksudnya bihi itu bi Rasul. Siapa jenazah itu? Ketika ada jenazah lewat di depan Rasulullah, maka Rasulullah itu berdiri. Para sahabat bingung ini. Bagaimana Nabi berdiri karena melihat jenazah yang lewat, jenazahnya orang Yahudi. Padahal Al-Quran itu kalau ngeritik orang Yahudi kayak nente Pak. Tapi kok Nabi ceknya ngatek gitu. Ketika itu sahabat ingin protes, akhirnya sahabat protes Pak. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaha janazatu Yahudiyin. Wahai Rasulullah, sesungguhnya itu jenazah apa? Yahudi. Maka Rasulullah cara meresponnya alaisat nafsan. Bukankah jenazah Yahudi itu punya jiwa atau punya nyawa? Ini menunjukkan sikap moderasi yang dikembangkan oleh Rasulullah. Artinya ketika Rasulullah berdiri, ketika ada jenazah Yahudi yang lewat, itu yang dihormati sisi kemanusiaan, bukan sisi akidah atau teologi. Nah, sehingga kita penting untuk memetakan Pak. Kalau di dalam Muhammadiyah masalah itu dipetakan. Ini apa? Wilayah al-umur
apa? Diniyah, ini umur apa? Duniawiyah atau muamalat apa? Duniawiyah. Nah, sehingga kalau kita melihat bagaimana sebenarnya interaksi kita dengan non muslim, ya kita lihat kalau itu konteksnya muamalat duniawiyah, interaksi apa? Keduniaan atau sosial, teman kerja, teman apa? Teman ngekos juga Pak, teman apa lagi? Tetangga. Itu orang Yahudi tetap harus dihormati. Makanya dalam surah Al-Mumtahanah itu, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu apa? Ilaihim. Sesungguhnya Allah tidak melarang orang-orang yang tidak memerangi apa? Umat Islam, dan juga tidak pernah mengusir umat Islam itu dari kampungnya, an tabarruhum, kamu berbuat baik, wa tuqsitu ilaihim, dan kamu berbuat apa? Adil. Bukan berarti kalau kita hutang kepada orang Yahudi, Pak, wis wong Yahudi gak usah disaur, bidui wae gak wis, itu enggak boleh. Karena ini konteksnya apa? Muamalat duniawiyah. Tetapi sebaliknya, kalau konteksnya itu akidah dan ibadah, maka Islam meletakkan dasar, yang dasarnya itu jenengan sudah hafal Pak, sebagaimana dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Itu bacanya waliyadin ya, bukan waliyadin gitu. Banyak orang yang bacanya lakum dinukum waliyadin. Yang betul lakum dinukum waliyadin. Ayat ini menarik Pak, karena berkaitan agama Islam itu pernah dikompromi sama orang apa? Kafir Quraisy. Ketika orang kafir Quraisy itu sudah nggak punya strategi Pak, bagaimana mengalahkan agama Islam. Dakwahnya Nabi Muhammad itu semakin hari semakin sukses, semakin banyak support atau dukungannya. Maka Zu'ama Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy, diantaranya Abu Jahal, itu membuat strategi. Ingin apa? Melakukan negosiasi bagaimana Nabi Muhammad itu kendor di dalam beragama. Maka didatangi Nabi Muhammad, ya Muhammad, u'bud alihatana, wahai Muhammad, sembahlah Tuhan-Tuhan kami. Na'bud ilahaka, kita akan apa? Menyembah Tuhan kamu. Dalam riwayat yang lain dikatakan sanatan-sanatan, dikompromi 1 tahun menyembah berhala atau Tuhannya orang-orang apa? Kafir Quraisy. Yang kedua, apa yang tahun berikutnya apa? Menyembah Allah. Betul. Ketika Nabi Muhammad mendengar negosiasi yang dilakukan oleh pemuka Quraisy itu, Pak, Nabi Muhammad mengatakan, ma'an an nusyrika billahi syai'a. Saya berlindung kepada Allah untuk apa? Menyekutukan Allah dengan apapun. Maka turunlah surat yang berkaitan dengan cara kita beragama, yaitu apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ayat ini menarik Pak. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman la a'budu ma ta'budun. Ma ta'budun maksudnya berfirman dengan statement Nabi ya. La a'budu, katakanlah wahai Muhammad, la a'budu, kami tidak menyembah ma ta'budun, apa yang engkau sembah. Ma itu fiilnya fiil apa? Fiil mudhari' ya. Kemudian yang berikutnya dikatakan wala ana abidum ma adattum. Itu maknanya sama Pak, kalau jenengan tahu bahasa Arab. Hanya saja yang beda apa? Yang beda Pak, redaksi kalimatnya saja. Tapi yang satu, yang awal pakai fi'il mudhari', yang kedua ma'abatum pakai fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' menunjukkan waktu apa? Sekarang dan akan datang. Kalau fi'il madhi menunjukkan zaman lampau. Berarti Nabi Muhammad tidak akan pernah menyembah waktu yang sudah lampau, Tuhan-Tuhan apa? Orang kafir Quraisy sekarang maupun akan datang. Artinya tidak ada kompromisasi dan
keimanan. Kemudian ditutup lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum maksudnya syirkukum, bagimu kesyirikanmu. Bagimu lakum kufrukum, bagimu apa? Kekafiranmu. Waliyadinu, wali tauhid atau ketauhidanku atau ikhlasannya apa Pak? Ketauhidan. Ini contoh ya bagaimana Nabi itu apa? Memiliki sikap yang tegas terutama berkaitan dengan konteks apa? Tauhid dan ibadah. Nah, sehingga Pak, kalau kita berhubungan dengan non-muslim sudah masuk wilayah akidah atau masuk wilayah apa? Ibadah, boleh nggak kita kompromi dengan nama misalnya moderasi dalam beragama atau toleransi dalam beragama? Nggak boleh. Sehingga toleransi dan moderasi dalam beragama itu konteksnya muamalah apa? Duniawi, tapi tidak sampai masuk wilayah akidah atau apa? Ibadah. Dan sehingga untuk melihat bagaimana fatwa yang berkaitan dengan nama dan juga hukum mengucapkan selamat Natal. Kalau kita lihat Pak, di dalam TJA, tanya jawab apa? Agama atau fatwa-fatwa tarjih ya, yang berkaitan dengan Natalan bersama dan juga apa? Mengucapkan selamat hari Natal gitu. Di dalam fatwa kita Pak, itu sebenarnya tarjih ketika bicara tentang masalah itu tidak memunculkan fatwa baru Pak, tapi hanya memunculkan fatwa yang sudah pernah dirumuskan oleh MUI. Kenapa kok tidak bikin fatwa baru Pak? Karena ketika kita bicara Natalan bersama atau hukum mengucapkan selamat hari Natal, itu kan butuh fatwa yang bisa mengayomi apa? Ormas-ormas yang lain, sehingga fatwa itu legalitas kekuatannya itu lebih kuat daripada sekedar fatwa yang digarap oleh majelis tarjih MUI, dan sebenarnya sudah digarap ketika Buya Hamka atau Profesor Hamka menjadi ketua MUI, kemudian berakhir sampai mundur itu Pak, karena mempertahankan fatwa tersebut. Dalam fatwa tersebut Pak, intinya ya, MUI memberikan beberapa pertimbangan sebelum melahirkan sebuah fatwa, karena fatwa itu tidak boleh langsung to the point Pak, harus ada apa? Pertimbangan atau argumentasi yang mendasari fatwa itu lahir. Yang pertama, dalam konteks muamalah duniawiyah kita boleh berinteraksi dengan non-muslim. Itu Al-Quran tidak pernah melarang Pak. Dan bahkan Nabi itu dalam Sirah Nabawiyah kan bagaimana Nabi itu berinteraksi dengan orang Yahudi itu sangat baik kan Pak. Banyak itu sejarahnya ya. Dan bahkan Nabi itu meninggal baju perangnya tergade di orang Yahudi, menunjukkan Nabi biasa berinteraksi dengan non-muslim. Dan kalau kita lihat Al-Quran juga membolehkan Pak. Di antaranya di antabaruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Tetapi berikutnya, kalau sudah masuk wilayah akidah dan ibadah, itu tidak ada kompromi. Misalnya yang pertama tentang status Nabi Isa, yang sama orang Kristen disebut apa? Yesus Kristus. Pandangan Islam jelas. Islam berpandangan bahwasanya Yesus Kristus atau Al-Masih Isa ibn Maryam itu Abdullahi wa Rasuluh. Abdullah, hamba Allah, wa Rasuluh, dan Rasulnya. Sehingga kalau kita lihat dalam surah Al-Ma'idah ayat 171, di sana sebenarnya komprehensif ketika bicara tentang teologi Islam yang berkaitan dengan beberapa pandangan orang apa? Kristen itu. Misalnya di sana dikatakan innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Al-Masih ibn Maryam itu siapa? Rasulullah.
Wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Dan kalimat Allah. Ini kalau kita dalami enggak habis Pak. Intinya Isa itu diciptakan melalui kalimatullah, yaitu apa? Kun fayakun. Sehingga dalam surah Al-Imran itu kan Allah membuat analogi. Inna mathala Isa indallahi kamathali apa? Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Artinya penciptaan Nabi Isa itu sama saja dengan penciptaan Adam. Kalau Adam diciptakan dari tanah, kemudian ada kun fayakun, sehingga Nabi Isa itu meskipun lahir tanpa bapak itu tetap melalui kun fayakun, sehingga tidak ada sisi apa? Ketuhanan. Wa ruhun minhu, ruhnya itu dari Allah. Artinya sikap Islam jelas Pak, bahwasannya Isa itu bukan ibnullah, bukan siapa? Ibnullah, yaitu anak Allah. Karena dalam pandangan Kristen bahwasanya Isa itu satu oknum dari apa? 3 oknum yang disebut Trinitas atau Tritunggal, atau kalau orang Arab Kristen bilang apa? Aqidatus Tsaluf Pak. Allah itu esensinya satu Pak, tapi oknumnya ada 3. Trinitas itu logika sederhananya ada 3 in 1 Pak. Kalau jenengan dengar 3 in 1 itu apa Pak yang terbenak dalam pikiran jenengan? Apa Pak? Kopi. Kalau kita beli kopi sasetan itu kan ada 3 in 1. Maksudnya apa? Kopi itu ada kopi, ada gula, ada susu, tapi semuanya itu ya kopi. Berarti apa? 3 in 1 itu semacam itu Pak. Allah itu esensinya satu, tapi apa? Punya 3 oknum. Itu pandangan apa? Kristen. Makanya laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh kafirlah orang yang memiliki teologi atau pemahaman Allah itu yang satu di antara yang 3. Sehingga doktrin Trinitas itu tidak bisa diyakini oleh umat Islam Pak. Meskipun orang Kristen sebenarnya cukup berdebat dalam apa? Membahas Trinitas, karena Trinitas itu baru selesai di Konsili Nicea Pak, tahun 325 apa? Masehi. Itu melahirkan apa? Trinitas. Karena ada kelompok Kristen namanya Arius Pak. Kemudian di Konsili Konstantinia itu 381 Pak, itu baru dibahas sisi Roh Kudus itu. Bisa di mana Pak? Ini mesti menunggak agak angel. Nanti Trinitas itu Allah itu satu tapi punya 3 oknum. Ada Allah Bapa, apa? Allah Anak sama Allah Ruhul Kudus. Dan keduanya ini beda. Berarti Allah Bapa tidak sama dengan Allah Anak. Allah Anak tidak sama dengan Allah Ruhul Kudus. Allah Ruhul Kudus tidak sama dengan Allah Bapa, tapi semuanya Allah gitu. Dan Trinitas itu bisa berbentuk 3 Pak. Ketika Yesus dibaptis. Dibaptis itu gimana Pak maksudnya? Nah, ada Nabi Yahya atau Yohana Al-Ma'madan kalau bahasa orang Kristen, atau bahasanya apa? Yohanes Pembaptis. Itu seorang Nabi Yahya yang Al-Quran ceritakan. Itu di antara dakwahnya melakukan pembaptisan. Karena dengan orang dibaptis berarti dosanya diampuni gitu. Dan Nabi Isa Pak, yang dia tinggal di kota Nasirah. Kota apa? Nasirah itu mendatangi Urdun atau Yordania. Ketika di sungai Yordan, Nabi Isa itu dibaptis oleh Nabi Yohana atau Nabi Yahya di sungai Yordan. Ketika Nabi Isa dibaptis, maka yang terjadi di sana, Tuhan Bapa yang ada di dalamnya di Anak. Kemudian Rohul Kudus itu menjelma menjadi hamamah. Hamamah itu apa? Burung
pati, kemudian hinggap di pundaknya Yesus. Berarti kan ada 3 oknum Pak itu. Tuhan Bapa yang ada di langit, Tuhan Allah yang dibaptis, kemudian Roh Kudus. Ini yang disebut apa? Trinitas, kira-kira semacam itu. Kalau kita kembali ke tadi ya, berarti Islam tidak memberikan posisi tentang apa? Trinitas. Dan juga Pak, pandangan Islam bahwasanya Allah itu ya satu. Makanya qul huwallahu ahad, innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang satu. Sehingga dalam Taurat saja itu nggak ada yang disebut Tuhan yang 3. Semuanya mengajarkan Tuhan yang satu. Makanya orang Yahudi itu yang dibaca di pagi dan sore Pak, Shema Yisrael Adonai Ilahino Adonai apa? Echad. Ini bahasa apa Pak? Ini bahasa Ibrani, tapi mirip dengan bahasa Arab Pak. Nah, ini karena saya pernah mendalami bahasa Semitik Pak, bahasa apa? Bahasa Samiyah atau bangsa yang serumpun, yaitu bahasa Arab, bahasa Ibrani, dan bahasa Aramaik atau Suryaniyah. Dikatakan Shema Yisrael. Shema itu sama dengan Isma. Isma itu apa? Dengarkanlah. Yisrael maksudnya ya Yisrael. Adonai. Adonai itu Tuhan. Ilahinu. Ilahuna sama dengan ilahuna. Dan jenengan mungkin nggak tahu artinya saja pasti mirip ke Pak. Shema Yisrael sama dengan Isma ya Yisrael. Adonai ilahinu sama dengan apa? Allah ilahuna. Adonai ehad maksudnya Allah wahid. Ehad wahid, kan deket Pak itu, karena memang serumpun itu, beda-bedanya itu sangat kecil. Artinya bangsa Israel pun mengakui bahwasanya Allah itu satu. Sehingga di Injil saja, ini saya bawa Injil yang berbahasa Arab Pak, ini nggak ada dengan beli di sini, nggak ada. Tapi sekarang sudah muncul Kristen yang berbaju Arab Pak gitu. Kalau kita baca Injil yang bahasa Arab pun itu tidak ada yang mengarah pada apa? Trinitas. Di Injil pun itu nggak ada penyebutan Trinitas atau Tritunggal atau Salus gitu. Dan doktrin Trinitas itu kan baru dirumuskan melalui konsili. Yaitu konsili itu apa? Kalau kita ada ijma diri. Ijma itu kan kesepakatan para ulama. Bagi orang Kristen dalam membahas masalah teologi melalui majma' atau konsili. Ada konsili Nicaea. Nicaea itu Naikiah kalau bahasa Arab, yaitu di kota, di salah satu daerah di Turki 325 Masehi. Itu disepakati muncul teologi Trinitas. Artinya belum 325 Pak, orang Kristen belum ada pemahaman apa? Trinitas itu. Kemudian berikutnya Pak, kalau kita lihat dalam fatwa MUI itu, umat Islam disuruh untuk meninggalkan sesuatu yang syubhat. Syubhat itu apa? Sesuatu yang remang-remang Pak. Dalam hadis Arba'in Nawawiyah itu apa? Al-halalu bayyinun. Ada orang bilang apa? Al-halalu bayyinah. Itu bacanya bayyinun bukan bayyinah. Al-halalu utawi halal itu bayyinun. Iku pertelo. Pertelo itu apa? Jelas. Bukan al-halalu bayyinah. Kalau bayyinah itu di antara. Wal haramu bayyinun. Wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun apa? Minanas. Di antara yang halal dan haram itu ada perkara yang syubhat, tidak banyak diketahui oleh orang. Dan dalam perkara yang syubhat Pak, maka yang kita ambil apa? Kaidah Pak, ittiqa wasyubuhat khasyatal wuqu'i fil haram, menjauhi perkara yang syubhat supaya kita Pak berhati-hati tidak masuk atau terjerumus pada sesuatu yang haram, atau apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, meninggalkan kerusakan, apalagi nanti kalau mengarah kerusakan tauhid itu lebih diprioritaskan daripada kita menarik apa?
maslahat, misalnya atas nama apa? Toleransi dan sebagainya. Sehingga dari beberapa pertimbangan ini Pak, sama MUI difatwakan kalau Natalan bersama itu hukumnya haram. Kenapa Pak? Karena konteksnya sudah wilayah ibadah dan juga ketauhidan atau akidah. Misalnya jenengan nanti hari Ahad mendatangi gereja, ikut misa bersama, itu nggak boleh, haram itu. Atau misalnya saya ingin selawatan di sana, ngapain selawatan di sana? Di sini saja. Itu jelas nggak boleh ya. Kemudian yang kedua tentang mengucapkan selamat hari Natal, itu dalam fatwa MUI termasuk syubhat. Kenapa? Kalau dibilang haram juga nanti kalau diharamkan kan bisa jadi orang hanya ngomong saja, tidak diyakini dalam hati, cuma mengucapkan selamat saja. Tapi mau dihalalkan, ucapan selamat itu bisa mengarah pada keyakinan sehingga diletakkan pada sesuatu yang syubhat. Kalau syubhat itu lebih baik dilakukan atau ditinggalkan? Ditinggalkan. Kemudian berikutnya Pak, pertimbangan. Kalau kita Pak, pejabat juga tidak, tokoh politik juga tidak Pak, kita mengucapkan selamat hari Natal kepentingannya apa Pak? Kalau seorang politisi mungkin apa? Kepentingan politik. Nah kita orang biasa itu juga pejabat juga tidak punya rakyat ya Pak. Saudara kita semuanya lem, ya nggak penting untuk merayakan apa? Selamat Natal. Itu berkaitan dengan apa? Fatwa berkaitan dengan Natalan bersama dan tadi mengucapkan selamat hari Natal. Berikutnya, ketika tanggal 25 Desember itu diyakini sebagai apa? Hari mauludnya atau miladnya Nabi Isa. Kita biar lebih dekat saja Pak, tapi jangan populerkan. Jangan maulud itu maulid kelahiran itu Nabi Isa. Apakah Nabi Isa itu dilahirkan atau Yesus Kristus itu dilahirkan tanggal 25 Desember. Nah untuk mengecek apakah betul atau tidak Pak, kita perlu kembali ke dokumen orang Kristen atau kitab sucinya, yang mana sejarah Yesus Kristus itu dicatat di dalam apa Pak? Dalam apa? Injil. Jadi Injil itu kalau dalam Islam itu statusnya kayak buku Sirah Nabawiyah Pak. Sirah Nabawiyah itu Pak, buku yang menceritakan sejarah Nabi, sehingga Injil itu tidak selevel dengan Al-Quran gitu. Kenapa? Karena Injil itu kan ceritanya hanya menceritakan perjalanan hidup Nabi Isa atau Yesus Kristus, dan dilahirkan dan seterusnya Pak, sampai disalib itu. Sebagaimana Sirah Nabawiyah bercerita tentang kelahiran Nabi Muhammad sampai meninggal dan dakwahnya bagaimana, semacam itu. Tapi kalau Quran itu ceritanya banyak Pak, tidak hanya berkaitan dengan kosos satu cerita saja. Di dalam kitab suci orang Kristen Pak, yang disebut apa? Alkitab. Ya sebenarnya istilah Alkitab saja itu pinjam bahasa Arab Pak. Alkitab itu kan dari kitabun gitu, tambah alif lam menjadi Alkitabu kan. Itu sebenarnya bahasa Arab, karena budaya atau peradaban kita itu memang peradaban Arab Pak. Sehingga orang Kristen saja nyebut kitab sucinya Alkitab. Meskipun ada istilah yang lain yaitu apa? The Holy Bible. Cumanya Bible itu bagi lidah kita Pak, itu susah ya diucapkan ya. Makanya terkenal apa? Alkitab. Seharusnya kan pakai Bible gitu, tapi Bible itu agak susah diucapkan. Di Alkitab atau Bible itu kan ada dua, ada lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu maksudnya perjanjian Allah dengan bangsa Israel, yaitu diantara isinya Taurat yang diberikan kepada siapa? Nabi Musa. Perjanjian baru berarti perjanjian Allah dengan orang Kristen, pengikutnya Nabi Isa. Di perjanjian baru inilah ada yang disebut
Injil. Ada berapa Injil, Pak? Jenengan pernah hitung? Atau pernah dengar Injil apa? Apa? Matius apa lagi? Lukas apa lagi? Barnabas apa lagi? Injil apa, Pak? Yohanes 4 bulan. Apa lagi? Nah, sudah mentok ya, dapat 4. Padahal Injil itu 60 lebih, Pak. Bahkan ada yang mengatakan 100 lebih gitu. Muncul berbagai macam versi Injil. Tapi dari sekian Injil, Pak, di Konsili Nisia itu tahun berapa? 325 Hijriah itu diverifikasi oleh pemuka agama Kristen sehingga melahirkan istilah yang disebut Injil kanonik. Injil apa? Kanonik. Kanonik itu dari kata konun. Konun itu sesuatu yang bisa dijadikan landasan hukum atau landasan spiritualitas atau Injil yang diterima oleh gereja. Itu hanya 4 saja dari sekian Injil yang beredar. Yang pertama, Pak, Injil Matius. Yang kedua, Pak, Injil Markus. Yang ketiga, Injil Lukas. Yang keempat, Injil Yohanes. Nah, kok tadi jenengan bilang Injil Barnabas? Injil Barnabas itu bagi orang Kristen itu kayak hadis maudhu. Hadis maudhu berarti apa? Tidak diterima. Tapi bagi Muslim penting, Pak, karena dari sekian Injil yang ceritanya itu mendekati Al-Quran itu Injil Barnabas. Tapi bagi orang Kristen itu sama dengan hadis maudhu. Kalau jenengan diberikan landasannya yang hadis maudhu, mau nggak? Enggak, itu dijadikan dasar hukum beribadah batal loh itu, Pak. Nggak boleh. Nah, itu. Apalagi berkaitan dengan keyakinan. Nah, dari 4 Injil kanonik ini jenengan dengarkan ya, paham nggak paham pokoknya didengarin aja. Nanti sampai kesimpulan pasti. Nggak mungkin kita malah tersesat, enggak. Dari 4 Injil kanonik tadi ada 3 Injil yang disebut dengan sinoptik. Sinoptik itu kalau di bahasa Inggris kan artinya seeing all together. Seeing itu melihat all semuanya together secara bersamaan. Karena 3 Injil itu ada 3 Injil yang disebut sinoptik itu menarasikan cerita yang sama, yaitu ceritanya Yesus Kristus. Injil apa saja? Yang pertama Matius, yang kedua Markus, yang ketiga apa? Lukas. Sedangkan Yohanes itu tidak disebut Injil sinoptik. Injil sinoptik itu kalau jenengan jejer, Pak, itu ceritanya hampir sama, ada perbedaan, ada persamaan, menunjukkan sumbernya itu satu. Sehingga dalam biblical study, kajian Bible, itu disimpulkan yang tertua itu Injil Markus. Sedangkan Injil Markus itu nomornya nomor 2. Kan Injil pertama Matius, yang kedua apa? Markus. Berikutnya dari Injil sinoptik itu yang berbicara tentang kelahiran Yesus. Itu apa saja, Pak? Ada 2 yang detail menceritakan apa? Kelahiran Yesus. Yang pertama Injil Matius, yang kedua Injil Lukas. Makanya kita baca, Pak. Yang pertama Injil Matius. Injil Matius bicara tentang kelahiran Yesus. Di pasal kedua ayat 1 dan seterusnya, Pak. Karena Injil kita ini bahasa Arab, Pak. Ini bukan Quran. Meskipun jenengan untuk memahaminya butuh naus sorok juga, Pak. Butuh dimanani juga. Walama mengkotakalani wulida dilahirake sapa Yasuk, Nabi siapa? Nabi Isa. Fi baiti lahmin ing dalem Betlehem al Yahudiyah kota Yudia. Berarti Nabi Isa atau ya Yesus itu dilahirkan di kota Betlehem, kota Yudia. Fi ayami Herodes al-Malik, di masa Raja Herodes, yaitu raja apa? Romawi, karena bangsa Yahudi ketika dijajah oleh bangsa apa? Romawi, yaitu Romawi Timur. Kalau Romawi Barat itu membentuk apa? Vatikan itu, Pak. Itu kan nama Romawi Barat. Ida majusun minal masyriq. Ketika itu ada orang Majusi. Majusi itu apa? Penyembah api. Agamanya orang Persia, yaitu sekarang apa? Iran itu, Pak.
dari timur. Qadja'u ila Urushalim, datang mendatangi kota Yerusalem, kotanya Nabi Daud. Qailin, mereka berkata, aina huwal maulud malikul Yahud, di mana al maulud? Makanya maulud itu bayi yang dilahirkan, Pak. Makanya kita nyebut apa? Mauludan Nabi Muhammad. Malikul Yahud, rajanya orang Yahudi. Karena dalam ini, Pak, karena Yesus itu disebut Malikul Yahud, itu sampai berakibat konsekuensi secara politis, Pak. Akhirnya disalib. Karena orang mendeklarasikan diri sebagai raja itu berlawanan dengan apa? Romawi. Karena Romawi ketika itu yang berkuasa, berarti ada pemberontakan atau indikasi apa? Pemberontakan terhadap kekuasaan apa? Romawi. Fa innana ra'ayna najmahu, maka sesungguhnya kami melihat buntangnya fil masyriq, di timur, wa ataina, dan kami mendatangi linas judadahu, supaya sujud kepada bayi yang dilahirkan. Artinya di sini ada bintang yang muncul dari timur. Ini jenengan garis bawahi dulu, Pak. Berarti ada orang Yahudi dari timur mendatangi kota Yerusalem sebab muncul bintang. Itu keterangan apa? Injil Matius. Berikutnya Injil Lukas, Pak. Nanti kita sampai kesimpulan, jangan khawatir. Kita digawone endi. Kalau kita lihat di Injil Lukas, Pak, di sana juga bicara apa? Kelahiran Yesus Kristus. Watilkal ayam, di masa itu saudara Amron min Augustus Kaisar. Ada perintah dari Kaisar Agustus. Injil Matius bilang Raja Herodes, tapi Injil Lukas bilang apa? Kaisarnya Agustus. Berarti ini beda, Pak. Bagaimana kok narasi figur yang diceritakan itu satu, tapi narasinya kok berbeda gitu. Bi'ayyuk tadababul maskunah, semua penduduk itu harus ditulis atau dicatat, atau istilah kita disensus, Pak. Sensus penduduk. Ini penting, Pak, dalam peradaban, Pak. Bangsa Romawi itu sudah mengenal sensus sebelum Masehi. Karena bangsa Romawi itu ahli di dua hal, Pak. Pencatatan pajak dan pendataan penduduk. Sampai sekarang sensus itu menjadi ilmu yang berkembang luar biasa, Pak. Berarti apa? Bangsa Yahudi harus sensus. Perintahnya Kaisar Agustus. Wahadal iktitab al-awwal jaro ikana Quirinius waliyah. Ketika itu yang menjadi wali kota Suria, Pak, itu namanya Quirinius. Padahal masih liuktatabu. Padahal jami', semuanya penduduk itu apa? Mendatangi untuk disensus. Setiap individu harus kembali pada kota asal. Berarti kalau jenengan misalnya bekerja di Jakarta, bekerja di Surabaya, waktu sensus harus kembali ke Sumberjo. Karena apa? Dilahirkan di Sumberjo. Fasoida Yusuf aidon minal jalil min madinatin nasira ila Yahudiyah. Ketika itu Yusuf itu siapa, Pak? Tunangan. Yang ini dalam Al-Quran tidak diceritakan, Pak, karena Al-Quran itu tidak menceritakan sejarah secara detail. Kenapa, Pak? Al-Quran itu kalau cerita sejarah loncat-loncat, Pak. Kadang tokohnya disembunyikan. Tapi jangan sampai jangan punya keyakinan, Quran berarti kitab nggak sempurna dong, bukan semacam itu. Karena Al-Quran itu fokus pada apa? Hikmah dibalik cerita. Al-Quran tidak fokus menceritakan sejarah sebagaimana Injil atau Taurat. Makanya Yusuf yang tunangannya yang itu tidak pernah disebutkan dalam Quran. Tapi Al-Quran hanya menceritakan Maryam. Ceritanya bagaimana, Pak? Maryam itu seorang perempuan yang hamil tanpa suami, karena didatangi Ruhul Kudus. Al-Quran menyatakan walam yamsasni basar, saya itu tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Walam akun bagi yang saya juga bukan wanita yang nakal atau pelacur. Bagaimana kok saya hamil? Ketika itu Yusuf yang ditunangkan dengan Maryam, Pak. Karena orang dulu apalagi Yahudi itu antara tunangan
dengan nikah itu jaraknya lama, Pak. Termasuk di Mesir juga semacam itu, Pak. Antara nikah sama tunangan itu lama, Pak. Meskipun itu nggak baik ya menurut syariat Islam, tapi tradisi mereka semacam itu. Kenapa, Pak? Karena dianggap orang yang nikah itu harus independen, tidak boleh nikah ikut orang tua. Kalau kita kan nyantai saja, Pak. Ekonomi belum apa, yang penting apa, berani nikah nanti ikut mertua atau orang tua. Itu nggak boleh kalau di negara Arab itu. Lalu sudah punya rumah sendiri. Ketika itu Yusuf itu tahu Maryam itu hamil tanpa suami, itu mau ditinggalkan saja, berarti Maryam ini nggak beres gitu. Tapi didatangi Ruhul Kudus, dijelaskan Maryam itu hamilnya karena Ruhul Kudus dan nanti akan melahirkan anak apa? Yesus itu atau siapa? Isa. Akhirnya Yusuf tetap setia, Pak. Nah, sehingga ketika terjadi sensus dari perintah Kaisar Romawi, Yusuf sama Maryam itu berangkat, Pak, minal jalil ila nasir min madinatin nasirah ila yahudiyah, dari desa Jalil. Ini penting, Pak. Jalil itu gade, lihat desa yang kecil, min madinatin nasirah, dari kota Nasirah. Nasirah itu Al-Quran bilang apa? Nasoro kan? Al-Quran kan bilang apa? Nasoro. Nasoro itu orang dari kota Nasirah itu, Nasrani itu, Pak, atau Nazaret itu. Karena agama Kristen itu diambil dari nama tempat. Ila Yahudiyah, ke kota Yudea. Ila Madinah di Daud, yaitu kotanya Nabi Daud. Tut abe itu lahmin, yang disebut Bethlehem. Kesimpulannya, Pak, yang paling penting terjadi sensus ini. Jadi kalau Injil Matius tadi ya, Pak, ada bintang yang terbit dari timur. Kalau Injil Lukas terjadi sensus di masa Kaisar Agustus. Berikutnya, Pak, saya tambah lagi. Di Injil Lukas juga ada penjelasan wa kana fitil kalqurah ru'atun. Di situ ada pengembala kambing yahrisuna hirasata laili ala ra'iyatin. Yang ketiga itu pengembala kambing menjaga gembalanya, Pak, atau apa? Ternaknya, yaitu kambingnya pada waktu malam. Berarti ada 3 kejadian yang penting untuk kita catat, Pak. Menurut Injil Matius, bintang itu terbit dari timur. Menurut Injil Lukas ada sensus penduduk di masa Kekaisaran Agustus, dan juga di situ pengembala kambing sedang apa? Mengembalakan kambingnya di waktu malam. Sekarang, Pak, Natal yang diyakini oleh mayoritas umat Kristiani, Pak, berbeda dengan Kristen Koptik yang ada di Mesir. Karena Koptik Mesir itu Natalannya tanggal 6 Januari, Pak, bukan 25 Desember. 25 Desember yang sekarang itu musimnya musim apa, Pak? Nah, kita sekarang orang Jawa nyebutnya Tembaru, Pak. Apa? Tembaru ya, karena mau tahun baru. Tembaru identik dengan apa? Hujan gitu. Artinya musim dingin. Kalau kita pernah di Mesir, Pak, musim Mesir itu karena dekat dengan Palestina kan? Yesus kan hidup di Palestina, cukup dekat lah antara Indonesia dengan Malaysia lah kira-kira. Musim dingin itu mulai tadi November, Oktober, Desember, kemudian Januari, Februari, Maret, April itu sudah mulai musim semi. Puncak-puncaknya itu di akhir Desember dan di bulan Januari. Kita harus pakai kupluk, pakai ini, Pak, kayak kita mau ngedos gitu lah, apalah. Ini sapu tangan, kaos kaki. Kita duduk di kayak ini ya kedinginan, Pak. Apalagi itu di daerah yang turun salju, cukup dingin. Sehingga kalau Injil Matius menjelaskan itu terbit dari timur, Pak. Musim dingin mungkinkah bintang kelihatan? Tidak, apalagi yang daerah yang turun salju sebagaimana Palestina. Tidak mungkin bintang apa? Kelihatan. Yang Kaisar Agustus memberikan kebijakan untuk melakukan sensus. Kalau seorang penguasa memberikan kebijakan melalui melakukan sensus, mungkinkah itu dilakukan di musim dingin?
Ada perjalanan musim dingin itu riskan ke kematian. Tidak mungkin semua penduduk melakukan perjalanan di musim dingin, harus kembali pada daerah asal atau kota asal. Yang ketiga, ada pengembala yang mengembalakan kambing di waktu malam. Kalau musim dingin rumput itu muncul atau enggak, Pak? Mati. Kemudian kok mengembalakan kambing di waktu malam, yo kambingnya kademen, Pak. Pengembalanya juga kademen. Sehingga dari tiga peristiwa ini bisa kita simpulkan Maulid Yesus Kristus atau apa? Natalan Yesus Kristus itu tidak mungkin terjadi pada tanggal 25 Desember. Karena tanggal 25 Desember itu musim dingin. Apakah pernyataan atau kesimpulan kita ini didukung oleh data yang lain, Pak? Ini data kita sebagai umat Islam, Pak. Meskipun ini data intern kita. Bagaimana Al-Quran menceritakan tentang kelahiran Isa ibn Maryam. Maryam itu didatangi malaikat Jibril tadi, yang atau Rohul Kudus, yang mana diberitahu kalau dia akan hamil tanpa suami. Kemudian Maryam tadi bilang, walam yang sesni dasar, saya tidak pernah disentuh laki-laki, walam akun bahagia, saya juga wanita yang baik, bukan pelacur. Kemudian Maryam hamil betulan, Pak. Ketika Maryam hamil, dia orang yang solehah, hamil tanpa suami, kira-kira betah di rumah, dilihat masyarakat atau minggat, Pak? Ini guyonan, Pak. Minggat lah ya. Itu naluri, Pak. Makanya Maryam minggat betulan, Pak. Minggat makanan apa? Makanan syariah ke arah timur. Menyepi, Pak, karena takut keluarga dan masyarakat. Ketika itu Maryam fa'aja ahli makhot, mau melahirkan, Pak. Kalau wanita mau melahirkan itu pasti sakitnya luar biasa, Pak. Dia nggak mau, betul, Pak? Kok ya tahu saja. Nggak bakal lawan. Itu semuanya sakitnya luar biasa, Pak. Akhirnya dia berteduh di bawah pohon kurma. Ketika itu orang hamil itu lapar, butuh tenaga yang fresh atau kuat. Maka ketika itu Maryam karena kesakitan, Pak, sebenarnya sudah putus asa. Kalau gitu saya mati saja gitu. Dan apa, kejadian saya ini tidak usahlah ditulis dalam sejarah, misalnya kayak gitulah bukan bahasa kita. Tapi di situ Allah malah berfirman, wa huzi ilai, wahai Maryam apa, goyangkanlah. Kalau bahasa Jawanya kon nggerok apa, wet kurma, Pak, gitu. Wa huzi ilaiki bijtin nakhlati. Kenapa kok dirok? Kalau jenengan dulu pernah masa kecil, kan, ada mangga itu wis mateng ya, golek gotek ku ora oleh dirok kowe. Mesti apa? Ceblok lah. Tusokit alaiki rotoben jania. Karena kalau dirok itu pasti kurma yang mateng diwet gitu, Pak, namanya rutop, Pak. Ya. Kurma itu macam-macam, Pak, jenis. Yang jelas kalau matang diwet itu namanya rutop sing lembut. Biasanya kan ada rutop, ada tamar, ada rutop, macam-macam lah namanya itu. Kalau rutop itu matang yang diwet itu supaya jatuh. Ketika jatuh bisa dikonsum. Sehingga ada sebagian ulama menganalisa kalau wanita nifas, wanita apa? Setelah melahirkan itu makan yang manis-manis. Dan juga ada yang menyimpulkan kalau gitu bayi yang dilahirkan dianjurkan untuk tahnik. Tahnik itu apa? Dicetai dengan sesuatu yang manis. Tapi kesimpulannya, Pak, ini yang paling penting. Tadi Al-Quran bilang apa? Waktu itu kurma lagi berbuah. Itu musim dingin atau panas? Panas. Tidak mungkin kurma berbuah di musim dingin. Artinya menurut Injil dan Al-Quran, Pak, meskipun ceritanya agak beda,
tapi memberikan satu benang merah kalau Yesus itu atau Nabi Isa itu lahir di musim panas, tidak mungkin musim dingin. Sehingga ada kajian menurut sarjana barat, Pak. Saya punya bukunya ya, tapi intinya meskipun ya itu kan kajian saja, entah betul atau enggak, tapi paling tidak sedikit mendukung kesimpulan kita. Namanya The Martial Code of Jesus, bicara tentang bagaimana Yesus itu terbunuh. Di buku tersebut dikatakan tanggal 25 Desember yang diyakini sebagai hari Natal itu apa, Pak? Belum ada sebelumnya, meskipun itu sudah dicantumkan di kalender gereja. Di sana dikatakan selama 3 abad, Pak, Masehi, itu Yesus itu tidak pernah dirayakan hari kelahiran, karena perayaan Natal itu baru muncul di abad keempat Masehi atau Miladia. Dan kemudian bagaimana muncul istilah Natalan? Di antara apa, Pak? Ketika Raja Konstantin itu menerima agama Kristen. Kalau apa tadi, Romawi itu kan agamanya kan pagan, Pak, menyembah berhala, menyembah patung. Kemudian rajanya menerima Kristen, yang ada kepercayaan dewa matahari atau Sol Invictus gitu. Raja matahari ini sudah diyakini oleh bangsa Romawi. Ketika seorang rajanya tadi, Konstantin, menerima agama Kristen, maka hari libur tadi merayakan bukan hari libur ya, hari dewa matahari ini digabungkan dengan hari untuk Natalan, artinya melakukan proses kristianisasi, Pak. Kayak kita kan umat Islam masuk ke Jawa, ada proses Islamisasi budaya Jawa, kemudian Pak, dimasukkan unsur Islam. Nah, setelah itu terkenal dengan istilah Natalan dan ditetapkan di dalam kalender gereja. Itu kurang lebihnya berkaitan dengan Pak? Tentang Natalan. Kalau ada yang ditanyakan, mudah-mudahan dipahami ya. Monggo. Ada atau enggak? Katolik itu sebenarnya Islam yang cukup tua, Pak. Karena Romawi itu dulu dipisah, Pak, untuk kepentingan administrasi. Ada Romawi Barat dengan Romawi Timur. Romawi Barat itu yang ada di Vatikan itu, Pak. Vatikan itu kan sebenarnya daerah kekuasaan Italia. Kayak kita di Jogja itu kan Sultan Hamengkubuwono itu kan punya Pak? Kerajaan di dalam negara, dan Vatikan itu ya lebih kuat daripada sekedar kerajaan Jogja itu ya. Nah, di situ sebenarnya Paulus itu muridnya siapa? Yang itu ya, Pak, yang dulu agama Kristen itu kan hanya untuk orang Yahudi. Karena Paulus ini yang Kristen itu menjadi agama kayak Islam, Pak. Semua orang diajak masuk Kristen. Itu kan lari di Vatikan, sehingga membentuk gereja namanya Gereja Vatikan. Gereja Vatikan. Tapi kalau di Timur, Pak, di Romawi Timur, itu Kristennya disebut Kristen Ortodok, Pak. Kristen Ortodok itu kalau kita ya Ahlussunnah wal Jamaahnya, dianggap yang paling asli. Kristen Ortodok itu banyak, Pak. Ada Ortodok Suria, ada Ortodok Syria. Kalau di Mesir itu ada Ortodok Koptik yang didirikan oleh Saint Markus ini, Pak. Dan itu lebih tua daripada Islam. Dan Injilnya ya kayak ini, Pak. Ini Injil yang dipakai di Mesir ini. Ada kalau ditilawahkan yang model
Nah, Islam itu ada sholatnya juga Pak, tentu ya agak berbeda loh. Itu kalau Kristen Ortodok di Mesir. Dan Kristen Ortodok ini tidak membentuk kekuasaan yang universal Pak, karena dia mengikuti, karena di Timur ini kan dikuasai Islam Pak, sehingga pecah-pecah. Di Mesir ya nanti di Suriah sendiri, kemudian apa? Di Turki juga sendiri-sendiri. Tapi kalau di Barat itu semuanya kekuasaan apa? Vatikan. Ketika di Vatikan Pak, yaitu Paus itu yang pemimpin gereja ya, itu membuat kebijakan, membuat surat penebusan dosa yang disebut indulgences. Maksudnya orang taubat. Ini ada sebagian kelompok Pak, tapi saya nggak sebutkan dan ada direkam. Ada kelompok di Islam itu taubatnya itu kepada Bapak Imam, tidak langsung kepada Allah. Itu ada surat pernyataan taubat Pak, itu di kelompok Islam ada Pak. Kalau taubat itu pada Bapak Imam itu amin. Nah, dulu Paulus atau Paus itu punya kebijakan macam itu. Orang taubat itu harus lewat apa? Penebusan dosa tadi Pak, yang disebut indulgences. Kepentingannya untuk bangunan gereja Pak itu. Nah, ketika itu ada seorang tokoh agamawan namanya Martin Luther yang dia apa? Memahami apa yang dilakukan Paus ini jelas berlawanan dengan kitab Muqaddas. Kita di Kristen itu ya sumbernya ya hanya Bible atau kitab Muqaddas, tidak menerima tradisi Pak. Sehingga ya kalau kita di Islam ya rujuk ilal Quran wa sunnah, itu kelompok Protestan. Nah, sehingga setelah itu lahirlah Protestan yang dia hanya menjadikan ajarannya itu sandarinya pada apa? Alkitab atau Holy Bible, tidak menerima tradisi. Dalam Islam kan ada Al-Quran dan Sunnah, tradisi ulama itu. Kalau kelompok tradisi ulama itu dirumuskan melalui madhab itu. Kalau yang kelompok pembaruan kan langsung rujuk ilal Quran wa Sunnah, meskipun kadang menyalahi tradisi madhab, ya kira-kira digambarkan macam itu Pak. Dan kalau Protestan ya berarti tadi ya langsung sumbernya pada Alkitab itu atau Bible itu, tidak menerima tradisi. Mungkin yang lainnya atau kita cukupkan? Ada lain yang lain Pak? Cukup ya, mudah-mudahan dipahami ya. Ini mohon maaf ini karena topiknya kadang-kadang susah, kadang-kadang mudah lah. Namanya ngaji kan gitu Pak. Oke. Bawa manfaat dan pencerahan kepada kita tentang apa? Memahami tadi Natalan dan bagaimana sejarahnya, kemudian hukum merayakannya dan hukum Natalan bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.